Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 1. Advent Pesa Victoria Speed, 2. Ahmad Satyo Purwanto, 3. Karol Husana, 4. Karis Erena Yumima Sapulete, 5. Martina Kilatifa Putri. Kami di sini akan mempresentasikan tentang logika induktif dalam. Sebelum kita mempelajari logika induktif ke dalam ilmu politik, alangkah baiknya kita mempelajari apa itu logika induktif dan apa itu politik. Logika atau penalaran induktif adalah proses berpikir logis untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Prosesnya disebut induksi, diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan, pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Kemudian, para ahli mengartikan logika induktif dengan pandangan yang berbeda-beda. Contohnya, John Stuart Mill yang mengartikan logika induktif sebagai kegiatan akal budi di mana kita menyimpulkan bahwa apa yang kita ketahui benar untuk kasus-kasus yang bersifat khusus, maka juga akan benar untuk semua kasus yang serupa dengan kasus tersebut dalam hal-hal tertentu. Selain itu, Aristoteles mengartikan induksi adalah proses peningkatan dari hal yang bersifat individual menuju ke hal-hal yang bersifat universal. Selanjutnya adalah contoh dari logika induktif. Dika bersin saat bermain dengan kucing Anton. Dika bersin saat bermain dengan kucing milik Tono. Maka Dika adalah anak yang alergi terhadap kucing. Jika premis-premis tersebut benar, maka memang mendukung kesimpulan yang diambil. Tetapi tidak dapat mengatakan 100% bahwa Dika alergi kucing. Konklusi tersebut bukan konklusi yang tak terbantahkan. Memang mungkin Dika alergi kucing, namun mungkin juga Dika alergi debu yang menempel pada kucing. Bisa juga Dika memang sedang flu. Selanjutnya adalah ciri-ciri logika induktif. Yang pertama, premis-premis dari induksi adalah proposisi yang empiris, yang langsung kembali kepada suatu observasi indera atau proposisi dasar. Yang kedua adalah kesimpulan penalaran induksi lebih luas daripada apa yang dinyatakan di dalam premis-premisnya. Yang ketiga, konklusi induksi bersifat tidak mengikat dan memiliki kredibilitas rasional, probabilitas yang artinya kebenaran tidak menuntut mutlak, tetapi dimungkinkan ada kesalahan yang persentasenya relatif kecil. Selanjutnya adalah pengertian politik. Berdasarkan pengertian politik dari para ahli, kita menyimpulkan bahwa politik merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam hubungan kekuasaan dengan tujuan pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk penalaran induktif. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Yang kedua, di sini dibahas tentang analogi. Analogi adalah metode penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Yang ketiga adalah hubungan kausal. Hubungan kausal sering disebut sebagai hubungan sebab akibat, di mana sesuatu dapat terjadi jika mempunyai penyebabnya dan memiliki akibat dari hal yang sudah dilakukan. Ya, ini tadi generalisasi dari induktif yang tadi saya sudah simpulkan.
Contohnya ada murid laki-laki yang pergi ke sekolah dengan memakai seragam sekolah, lalu ada murid perempuan pergi ke sekolah dengan memakai seragam sekolah juga. Generalisasi, berarti secara umum semua murid tanpa memandang perempuan atau laki-laki harus memakai seragam sekolah. Ini adalah jenis-jenis dari generalisasi induktif, ada dua, yaitu tanpa loncatan dan dengan loncatan. Kalau tanpa loncatan itu, di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan telah diselidiki dengan fakta yang sudah ditemukan kebenarannya. Contoh seperti sensus penduduk. Yang kedua, yang dengan loncatan induktif, itu di mana fakta digunakan tetapi belum mencerminkan seluruh fenomena dan beberapa informasi belum ditemukan titik kebenarannya. Contohnya, hampir seluruh masyarakat Indonesia menolak adanya UU Cipta Kerja. Di sini kita akan membahas tentang syarat-syarat generalisasi induktif. Ada tiga syarat. Yang pertama, tidak terbatas secara sendiri, yang berarti benda kita tidak boleh bertengkar dengan jumlah tertentu. Yang kedua, harus ditata dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, dapat dijadikan dasar pengertian yang dimaksud dengan dasar penggadaian. Di sini di dalam dasar dari yang disebut contrary to facts. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk generalisasi induktif. Dalam logika induktif, tidak ada konklusi yang mempunyai nilai kebenaran secara pasti. Yang ada hanya konklusi dengan kemungkinan rendah atau tingginya suatu konklusi tersebut, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor kemungkinannya. Di sini ada 5 contoh. Contoh yang pertama sampai contoh yang ketiga secara umum mengatakan bahwa apel yang bentuknya keras dan berwarna hijau akan mempunyai rasa yang masam. Kalau untuk dua contoh di kanannya, di D itu disebut apel satu keras, hijau kecil, benjol, masam. Apel kedua keras, hijau kecil, benjol, masam. Apel ketiga keras, hijau kecil, benjol, masam. Jadi semua apel yang keras dan hijau rasanya masam. Hampir sama seperti konklusi dari contoh A sampai C. Dan yang terakhir E mengatakan bahwa apel satu keras, hijau kecil, benjol, masam. Apel kedua keras, hijau dari batu, baru dipetik, masam. Apel ketiga keras, hijau besar dari Magelang, sudah disimpan 1 bulan, masam. Jadi, konklusinya di E itu semua apel yang keras dan hijau rasanya masam. Jadi sebenarnya dari contoh A sampai E dapat kita ambil kemungkinan atau kesimpulan bahwa generalisasi induktif secara umum mempunyai kemungkinan dilihat dari konklusi tinggi rendahnya suatu kemungkinan tersebut. Perbandingan konklusi induksi. Dari 5 penalaran generalisasi induktif tersebut, konklusinya adalah sama, yaitu semua apel keras dan hijau itu rasanya masam. Meskipun kelimanya memiliki kesamaan konklusi, namun kualitas kebenaran dari masing-masing kelompok itu berbeda dalam hal probabilitasnya dan memunculkan perbandingan-perbandingan konklusi induksi. Adapun kaidah-kaidah perbandingan konklusi induksi sebagai berikut. Pertama, makin besar jumlah faktor yang dijadikan dasar penalaran induktif, makin tinggi pula probabilitas konklusinya, dan sebaliknya. Yang kedua, semakin besar jumlah faktor analogi dalam premis, maka makin rendah probabilitas konklusinya, dan sebaliknya. Yang ketiga, semakin besar jumlah faktor disanaloginya di dalam premis, maka makin tinggi probabilitas konklusinya, dan sebaliknya. Terakhir, semakin luas konklusinya, maka akan semakin rendah probabilitasnya, dan sebaliknya. Analogi induktif. Analogi induktif adalah suatu bentuk penalaran dengan jalan mempersamakan dua hal yang berlainan. Sukadirjo mengatakan bahwa analogi adalah berbicara tentang sesuatu hal yang berlainan, dan dua hal yang berlainan itu diperbandingkan. Jika dalam perbandingan hanya diperhatikan persamaannya saja tanpa melihat perbedaan, maka timbullah analogi. Contohnya, Nina adalah lulusan Akademi A. Nina dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ali adalah lulusan Akademi A, oleh sebab itu Ali dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Analogi dan generalisasi dapat dikatakan mempunyai hubungan.
Dalam analogi, kita membandingkan dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan tertentu pada beberapa segi dan menyimpulkan keduanya memiliki kesamaan dalam segi yang lain. Sedangkan generalisasi memperhatikan hal yang sama dari hal-hal yang berbeda dan kesimpulannya bersifat universal. Sedangkan pada analogi, kesimpulannya berlaku partikular. Bentuk penalaran analogi induktif. Bentuk penalaran analogi induktif ditentukan oleh jumlah fakta yang dijadikan dasar dari konklusinya dan dinyatakan sebagai premis. Semakin besar jumlah fakta tersebut, semakin tinggi probabilitasnya dan sebaliknya. Selain jumlah fakta, bentuk analogi juga tergantung kepada jumlah faktor-faktor analogi. Faktor analogi juga merupakan faktor probabilitas. Artinya, makin besar jumlah faktor analoginya, maka makin rendah probabilitasnya. Bentuk penalaran analogi induktif juga ditentukan oleh jumlah faktor disanalogi. Faktor disanalogi merupakan faktor probabilitasnya. Semakin besar jumlahnya, maka semakin tinggi probabilitasnya dan sebaliknya. Dengan demikian, bentuk analogi induktif juga tergantung kepada bentuk proposisi yang menjadi konklusinya. Semakin luas konklusinya, maka semakin rendah probabilitasnya dan sebaliknya. Oleh karena itu, luas konklusi juga merupakan faktor probabilitas. Hubungan kausal. Hubungan kausal merupakan proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan kausal merupakan prinsip sebab akibat. Sebab akibat berpola A menyebabkan B. Contohnya, Irwan tidak mengikuti ujian sehingga ia tidak dapat lulus tahun ini. Contoh kedua, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memunculkan gerakan reformasi. Dalam sebab akibat terdapat dua kondisi, yaitu satu, kondisi mutlak. Berarti jika sebab tidak ada, maka akibat pun tidak ada. Itu menandakan bahwa keberadaan akibat bergantung secara mutlak pada sebab. Contohnya, jika tidak ada oposisi, maka sebuah negara demokrasi juga tidak akan ada. Yang kedua adalah kondisi memadai. Berarti jika sebab ada, maka akibat ada. Contohnya, jika DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, maka akan ada aksi demo oleh berbagai elemen masyarakat. Ternyata DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, maka ada demo yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Ada 5 metode penalaran dan penelitian induktif, yaitu 1 metode persesuaian, 2 metode perbedaan, 3 metode gabungan persesuaian dan perbedaan, 4 metode residu, dan yang terakhir metode variasi kesamaan. Metode persesuaian menyatakan jika dua hal atau lebih dari fenomena yang diteliti memiliki hanya satu sirkumstansi yang sama, maka sirkumstansi satu-satunya di mana hal itu bersesuaian adalah sebab atau akibat dari fenomena yang diteliti. Contohnya, ada suatu pesta pernikahan dan terdapat puluhan orang yang keracunan makanan. Kemudian diteliti semua makanan yang dimakan oleh mereka yang hadir di pesta pernikahan tersebut. Diketahui pula ada makanan yang disediakan oleh perusahaan catering A dan B. Fenomena yang diteliti adalah keracunan makanan. Sedangkan hal-hal yang diteliti dari fenomena itu ialah makanan yang disediakan oleh perusahaan catering A dan B. Hasil penelitiannya sebagai berikut. A. Menyantap semua jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan catering A tidak keracunan. I. Menyantap sebagian jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan catering A tidak keracunan. U. Menyantap sebagian jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan catering A dan menyantap sebagian jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan catering B ternyata keracunan. E. Menyantap sebagian jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan catering B ternyata keracunan. O. Menyantap semua jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan catering B ternyata keracunan. Sirkumstansi yang sama di mana hal-hal yang diteliti dari fenomena itu bersesuaian, yaitu menyantap makanan yang disediakan oleh perusahaan catering B, dan itulah yang menjadi penyebabnya. Metode perbedaan menyatakan jika suatu hal terjadi dalam fenomena yang diteliti dan satu hal lain tidak terjadi dalam suatu fenomena yang diteliti itu, memiliki semua sirkumstansi yang sama terkecuali satu yang terjadi pada hal yang pertama. Maka, satu-satunya sirkumstansi di mana kedua hal itu berbeda adalah akibat atau sebab, atau sebagian yang sangat menentukan sebab dari fenomena tersebut. Contohnya, seperti peristiwa pernikahan sebelumnya, A.
menyantap semua jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan catering A, dan menyantap semua jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan catering B ternyata keracunan. I. Menyantap semua jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan catering A tidak keracunan. U. Menyantap sebagian jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan catering A tidak keracunan. Tanda strip 2 menunjukkan sirkumstansi yang berbeda yang menjadi penyebab atau bagian yang sangat menentukan sebab dari fenomena yang diselidiki itu. Dalam hal ini, yang berbeda ialah bahwa I dan U tidak menyantap makanan yang disediakan oleh perusahaan catering B. Jadi, makanan yang disediakan oleh perusahaan catering B tersebut adalah penyebab terjadinya keracunan. Metode gabungan persesuaian dan perbedaan menyatakan apabila ada dua hal atau lebih di mana suatu fenomena terjadi hanya memiliki satu sirkumstansi yang sama. Sedangkan dua hal atau lebih di mana fenomena itu tidak terjadi, tidak memiliki persamaan apapun, terkecuali absennya sirkumstansi tersebut. Maka, sirkumstansi satu-satunya di mana terdapat kedua hal yang berbeda itu adalah akibat atau sebab atau bagian yang sangat menentukan sebab dari fenomena tersebut. Contohnya, A menyantap nasi dilambangkan dengan P, ikan goreng dilambangkan dengan Q, daging dilambangkan dengan R yang disediakan oleh perusahaan catering A, dan ayam goreng yang dilambangkan dengan S yang berasal dari perusahaan catering B, ternyata keracunan. I menyantap ayam panggang yang dilambangkan dengan T, udang goreng mentega yang dilambangkan dengan U, ikan asam yang dilambangkan dengan W yang disediakan oleh perusahaan catering A, dan ayam goreng yang dilambangkan dengan S yang berasal dari perusahaan catering B, ternyata keracunan. U menyantap nasi yang dilambangkan dengan P, ikan goreng yang dilambangkan dengan Q, daging yang dilambangkan dengan R yang disediakan perusahaan catering A, dan tidak menyantap ayam goreng yang dilambangkan dengan S yang berasal dari perusahaan catering B, ternyata tidak keracunan. Jadi, makan ayam goreng yang berasal dari perusahaan catering B mengakibatkan keracunan. Metode residu menyatakan dari suatu fenomena, hilangkanlah bagian yang lewat melalui berbagai induksi yang telah dilakukan sebelumnya diketahui sebagai akibat dari anteseden-anteseden tertentu, dan residu dari fenomena itu adalah hasil dari anteseden-anteseden yang masih tertinggal. Contohnya yaitu A. Makan nasi goreng dari catering A. I. Makan mie goreng dari catering A. U. Makan sate dari catering A. Ternyata ketiga-tiganya tidak keracunan yang dilambangkan dengan huruf X. E. Makan nasi goreng, mie goreng, dan sate dari perusahaan catering A, serta makan ayam goreng yang berasal dari perusahaan catering B, ternyata keracunan yang dilambangkan dengan huruf Y. Jadi, keracunan itu disebabkan karena menyantap ayam goreng yang berasal dari perusahaan catering B. Metode variasi kesamaan menyatakan fenomena apapun juga yang dengan suatu cara mengalami perubahan, kapanpun fenomena lainnya dengan suatu cara tertentu mengalami perubahan adalah sebab ataupun akibat dari fenomena tersebut, atau berhubungan dengan fenomena tersebut selaku fakta yang menyebabkan perubahan itu. Contohnya, A makan nasi goreng, mie goreng, dan sate dari catering A, yang sedikit makan ayam goreng yang berasal dari catering B yang dilambangkan dengan huruf S negatif. Ternyata keracunan ringan yang dilambangkan dengan huruf Y negatif. I makan nasi goreng, mie goreng, dan sate. Logika induktif dalam politik. 1. Kekuasaan hanya tertuju pada penguasa politik. 2. Di dalam politik diperlukan elit politik yang kuat. Maka, politik sangat ketergantungan dengan kekuasaan. Apakah konklusi tersebut tak terbantahkan? Jika premis-premis tersebut benar, mereka memang mendukung kesimpulan yang diambil, tetapi tidak dapat mengatakan 100% bahwa politik yang ditunggangi dengan kekuasaan yang sudah ada. Konklusi tersebut bukan konklusi yang tak terbantahkan. Memang mungkin benar, namun mungkin juga salah. Maka dari itu ada contoh-contoh logika induktif dalam politik. Negara Indonesia memiliki wilayah kekuasaan dan rakyat. Negara Amerika memiliki wilayah kekuasaan dan rakyat. Maka semua negara memiliki wilayah kekuasaan dan rakyat. Kekuasaan lembaga negara legislatif terbatas pada pembuatan undang-undang.
kekuasaan lembaga negara yudikatif terbatas pada pengawasan, maka semua kekuasaan lembaga negara mempunyai batasan. Pada periode sebelumnya, alokasi tidak merata mengakibatkan konflik politik, maka periode berikutnya akan terjadi konflik politik jika alokasi tidak merata. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami mempersilahkan untuk teman-teman memberikan kritikan, saran, dan juga pertanyaan untuk kelompok kami. Terima kasih.